Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi juga ikut menyoroti harta kekayaan yang dimiliki oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi yang mencapai 22,6 miliar rupiah. Wakil Ketua KPK sempat menyebut bahwa banyaknya jalanan yang rusak dan tak diperbarui, namun harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin bisa dikatakan cukup besar, ini bisa dicurigai terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi. KPK juga langsung menyoroti kritikan dari TikTokers Bima Yudo terkait keluhannya mengenai infrastruktur Lampung yang dinilai sangat buruk. KPK menyebut jika infrastruktur yang dibangun mudah rusak dicurigai memang adanya korupsi, seperti halnya yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Minggu 16 April. Gufron menyebut bahwa kewenangan dari KPK berkaitan dengan proyek-proyek yang dikorupsi. Sebagai contoh adalah ada proyek perbaikan jalan di Lampung yang baru saja rampung dilakukan, namun kembali rusak. Menurut Gufron, hal ini diduga ada praktik yang tidak sesuai dengan perencanaan sebenarnya, bahkan kecurigaan adanya korupsi dana infrastruktur. Diketahui bahwa jalanan di Lampung tersebut baru kurang lebih 1 bulan diperbaiki, namun belum 2 bulan lamanya sudah langsung mengalami kerusakan. Meski demikian, Gufron meminta masyarakat untuk terus berpartisipasi memberikan informasi terkait adanya proyek pemerintahan yang diduga bermasalah. Ia memastikan laporan yang nantinya diterima oleh Komisi Anti Rasuah tersebut bakal didalami untuk segera ditindaklanjuti jika ditemukan penyimpangan di dalamnya. Diketahui bahwa TikTokers Bima Yudo menjadi sorotan seusai membuat konten terkait Lampung yang tak maju-maju. Bima pun mengkritik beberapa sektor seperti infrastruktur, proyek kota baru, pendidikan, tata kelola birokrasi, pertanian, hingga tingkat kriminalitas. Ia menyebut infrastruktur di Lampung banyak yang rusak sementara proyek kota baru disebut telah mangkrak sejak lama. Hal ini juga disoroti lantaran harta kekayaan yang dimiliki oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi sendiri melimpah, yakni mencapai 22,6 miliar rupiah, namun tak selaras dengan hasil kerjanya, yang bahkan tak bisa memperbaiki jalan-jalan yang rusak di wilayah Kota Lampung. Lampung ini kagak maju-maju. Buat yang baru melihat video ini di FYP kalian, kenalin nama gue Bima. Gue berasal dari provinsi yang satu ini. Dan gue sekarang lagi menjalani proses study gue di Australia. Oke, udah gue udah gede banget ya. Udah, next slide please. Alasan pertama adalah infrastruktur yang terbatas. Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Contohnya Kota Baru, Kak. Itu dari zaman gue SD sampai sekarang gue nggak pernah dengar kabarnya lagi. Itu aliran dana dari pemerintah pusat itu ratusan miliar ya, Besti. Dan gue nggak tahu tuh sekarang udah jadi tempat jin buang anak kali, mak lo. Dan juga jalan-jalan di Lampung ya, gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung tuh kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak, terus jalan ditempel-tempel doang. Ini apa sih? Ini pemerintah main ular tangga atau apa? Udah gue gede kemana dah, next slide. Sistem pendidikan yang lemah nih, alasan kedua. Gue nggak bilang Lampung itu kekurangan orang pinter ya. Lampung itu banyak banget orang pinter. Menteri-menteri aja banyak dari Lampung. Erick Thohir, Sri Mulyani, tuh kan. Ada menteri pertanian juga dari Lampung, nggak salah gue lupa namanya. Gue kena lah, gue pinter lah. Gue sampai Australia gimana? Hah? Cuma proses penyaringan peserta didik yang ada di Lampung itu sendiri itu banyak banget kecurangan ya. Bahkan yang berkontribusi itu orang-orang yang bekerja di sektor pendidikan. Kayak dosen nitipin anaknya, rektor nitipin ponakannya. Ini AB sih? AB. Kunci jawaban kesebar. Kalau udah mau UN tuh kan, itu yang nyebarin siapa? Kalau bukan yang dari itu, pemerintah. Hah? AB. Nyokap gue. Gue. Orang gila. Gak ada urusan. Next slide please. Yang ketiga adalah tata kelola yang lemah, korupsi di mana-mana, birokrasi nggak efisien, hukumnya nggak ditegakkan, lemah banget. Terus juga suap, aduh nggak sebahas suap ya mak, di mana-mana udah kayak makanan sehari-hari gitu kan, kayak suap-suap duit. Nah, kena lo. Yang terakhir, alasan terakhir ini adalah ketergantungan pada sektor pertanian. Tidak bisa dipungkiri Lampung itu salah satu provinsi yang memproduksi banyak banget hasil pertanian kayak jagung, beras, ketan dan lain-lain.
Dan kontribusinya di Lampung sendiri itu sampai 40% lebih.